Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. طيب أيها الطلاب، كيف حالكم وكيف حالكن؟ نعم، لعلكم على صحة وعلى عافية وعلى عناية الله ورضاه. Naam, kali ini pertemuan yang sebelum terakhir dalam pelajaran PAI. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran tentang ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim dan seiman. Namun sebelum melanjutkan pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya anak-anakku semuanya ambil buku catatan, pulpen, dan yang semisalnya. Kemudian dengarkan, perhatikan, dan catat poin-poin penting dalam pembahasan PAI kita kali ini. Dan tentu ana harapkan dalil-dalilnya pun dicatat dengan baik dan benar. Baik, anak-anakku semuanya, insyaallah pembelajaran kali ini PAI dengan judul Ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama Islam dan seiman. Dalam Islam, kita sebagai seorang muslim, sesama muslim, dipersaudarakan oleh Islam. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, di tempat yang memiliki jarak yang jauh, bahkan kita tidak saling mengenal satu sama yang lain. Kita berada di negara yang berbeda-beda. Namun karena kita sesama muslim, sesama seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan hari akhir, dan semuanya sesuai dengan rukun iman, maka kita adalah bersaudara, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan persaudaraan sesama Islam, sesama muslim, persaudaraan seiman, itu adalah persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sebenarnya. Persaudaraan sesama darah akan bisa pecah, akan bisa hilang jika salah satu di antaranya ada yang murtad atau keluar dari agama Islam. Maka tidaklah dikatakan sebagai seorang yang bersaudara, sekalipun dia bersaudara sesama darah. Kita tahu kisahnya Nabi Nuh dan anaknya. Tatkala anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam tidak lagi mengindahkan perintah bapaknya sebagai nabi, sebagai rasul, tidak lagi dia mentaati perintah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka tatkala Nabi Nuh mengatakan, "Ya Allah, itu anakku, selamatkanlah anakku." Maka Allah pun menjawab, "Dia bukan lagi anakmu." Perhatikan, bahkan seorang anak pun tidak lagi dianggap sebagai seorang anak jika ia kufur atau kafir, keluar dari agama Islam. Oleh karena dengan Islam ini Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita, menjadikan kita bersaudara.
Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Dan pisahkanlah, damaikanlah orang-orang yang berseteru di antara kalian, orang-orang yang memiliki perselisihan paham di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian dirahmati. Surah Al-Hujurat ayat 10. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita. Mempersaudarakan kita sesama muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk berpecah belah. Untuk berpisah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tafarraqu." Wa'tasimu, maka berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali-tali Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Jami'an, keseluruhan kalian. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian berpecah belah. Oleh karenanya, dalam persaudaraan sesama muslim ada hak-hak masing-masing kita yang sama-sama kita berikan kepada saudara kita sesama muslim, agar terjaganya tali silaturahmi persaudaraan kita sesama muslim ini. Dan tentu tatkala kita melakukan hak tersebut, jaga hati agar senantiasa kita melakukannya dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pamrih kepada sesama manusia. Apa hak yang pertama? Hak yang pertama yang hendaknya kita mencintai sesama muslim dengan cinta yang sebenarnya dan karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berteman sesama muslim, bersaudara sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terpisah, membenci satu sama yang lain bukan karena sesuatu di luar agama, akan tapi kita membenci wala dan barok kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Itu hak yang pertama. Hendaknya kita saling mencintai sesama muslim. Tidak saling mendengki, hasad, menghasad dan yang semisalnya. Terutama hasad karena hal-hal duniawi ya, atau karena hal yang pribadi kita. Itu tidak diperbolehkan. Hak yang kedua sampai yang ketujuh ana gabungkan di sini sesuai yang Rasulullah SAW gabungkan. Ada 6 hak sesama muslim kita yang Rasulullah SAW gabungkan dalam satu hadis. Hadis yang dibawakan oleh sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Qila, para sahabat yang lain mengatakan, ma hunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang 6 itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasulullah pun menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Tatkala kalian bertemu maka ucapkanlah salam. Jangan berdiam-diaman, jangan cuek-cuekan, jangan saling membuang muka. Salah. Tidak begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Tatkala kita bertemu, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum tatkala kita bertemu, baik kita kenal atau tidak. Banyak yang sekarang terjadi pada diri kita tatkala berjumpa sama muslim, kalau tidak dikenal tidak mengucapkan salam. Kenal baru mengucapkan
salam. Ini pun sebenarnya salah dan tidak tepat. Hendaknya kita menebarkan salam, afsyus salam bainakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Berikutnya, wa idza da'aka, dan tatkala kalian diundang untuk dalam satu undangan, fa'ajibuhu, maka penuhilah undangannya. Undangan walimahan, undangan aqiqahan, dan yang semisalnya. Jika ada undangan atau undangan makan bersama-sama, yang penting kita diundang oleh sesama muslim, wajib bagi kita yang diundang untuk memenuhi undangan tersebut. Untuk memenuhi undangan tersebut. Wa idza stansahaka, dan tatkala kalian dimintai nasihat, wa idza stansahaka fansah lahu, maka berikanlah nasihat untuknya. Jika ada seorang meminta nasihat kepada kita, maka berikanlah nasihat. Tentu tatkala kita dapat dan bisa memberikan nasihat tersebut. Namun jika kita tidak bisa, maka arahkanlah kepada orang yang alim, orang yang berilmu. Wa idza 'atasha fahamidallahi fasammithu, dan tatkala dia bersin, asing gitu, fahamidallah, kemudian tatkala dia begitu bersin, dia langsung mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka balaslah. Apa balasannya? Apa balasan tatkala seseorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah? Maka ucapkanlah yarhamukallah, yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kemudian berikutnya, fa idza marida fa'udhu, dan jika sesama muslim kita sakit, tetangga kita sakit sesama muslim, fa'udhu, maka jenguklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza mata fattabi'hu, dan jika meninggal maka ikutilah jenazahnya sampai di kuburan. Ikutilah, kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kemudian antar jenazahnya sampai ke kuburan. Itulah hak-hak kita sesama muslim. Tadi yang pertama disebutkan, yang hendaknya kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sampai yang ketujuh, yaitu yang kedua, idza laqitahu fasallim alaihi, jika kita bertemu maka saling bersalaman. Saling mengucapkan salam, assalamualaikum, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik yang kita kenal ataupun tidak. Wa idza da'aka fa'ajibuhu, dan jika kalian diundang maka penuhilah undangannya, undangan makan, undangan yang semisalnya. Kemudian yang keempat, wa idza stansahaka fansah lahu, jika kalian dimintai nasihat maka berikanlah nasihat. Yang kelima, wa idza 'atasha, dan jika dia bersin, fahamidallah fasammithu, dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka fasammithu, yaitu jawablah doa dia dengan ucapan yarhamukallah. Kemudian berikutnya, fa idza marida, dan tatkala dia sakit, fa'udhu, hendaknya kita fa'udhu, jenguk dia kalau lagi sakit. Fa idza mata fattabi'hu, dan jika dia meninggal maka ikutilah jenazahnya, antarilah jenazahnya sampai dia ke liang lahat. Itu hak-hak dan persaudaraan dalam persaudaraan kita sesama muslim. Ana cukupkan sampai di sini, dan tetap tugasnya mencatat hal yang penting, terutama ada beberapa hak sesama muslim kita yang harus kita penuhi dan dicatat beserta dalilnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.